Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang ancaman internet dan cara mengatasinya. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Ikhlas Nalullah. Yang kedua ada Akil Arsalan. Yang ketiga ada Muhammad Sandi. Yang keempat ada Andika Muhammad Ridho. Oke, pada presentasi kali ini, untuk latar belakangnya sendiri, itu cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya. Adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat atau target dari kejahatan tersebut. Cybercrime termasuk kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Faktor-faktor seperti anonimitas di dunia digital, teknologi yang semakin canggih yang memudahkan kegiatan kejahatan cyber, kesenjangan sosial yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan cyber, insentif finansial, dan kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang memadai. Di banyak negara, semuanya berkontribusi pada peningkatan kejadian cybercrime. Oke, pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan ada 8 ancaman cybercrime. Untuk malware dan phishing akan dijelaskan oleh saya. Untuk DDoS dan ransomware akan dijelaskan oleh Andika. Untuk cyberporn dan spyware akan dijelaskan oleh Akil. Dan yang terakhir, cyberbullying dan cyberstalking akan dijelaskan oleh Sandi. Oke, yang pertama ada malware. Apa itu malware? Malware adalah perangkat lunak berbahaya dapat menyebabkan banyak virus yang merusak data tanpa izin pengguna. Worm menyebar melalui jaringan dan merusak. Sementara Trojan dapat menyamar sebagai perangkat lunak yang dapat melakukan aktivitas berbahaya. Cara mengatasi malware, yang pertama, segera ganti password aplikasi khususnya administrator. Yang kedua, update patch Windows. Yang ketiga, update web browser. Yang keempat, memasang free tools dari Microsoft seperti Windows Defender maupun Microsoft Safety Scanner. Apa itu phishing? Phishing adalah tindakan untuk memperoleh informasi rahasia pengguna dengan menggunakan email palsu dan situs web yang berkamuflase sebagai situs web asli atau resmi. Cara mengatasi phishing, yang pertama ada pendekatan machine learning dan deep learning. Yang kedua, edukasi pengguna dan simulasi phishing. Yang terakhir, penggunaan MFA atau biasa disebut multi-factor authentication. Oke, yang ketiga ada DDoS akan dijelaskan oleh Andika. Oke, selanjutnya yang ketiga ada DDoS atau bisa disebut Distributed Denial of Service. Apa itu DDoS? DDoS adalah salah satu jenis serangan cyber yang banyak dilakukan oleh para hacker. Serangan DDoS yang merupakan singkatan dari Distributed Denial of Service merupakan salah satu serangan cyber yang bertujuan untuk membuat lalu lintas internet tidak dapat digunakan. Serangan ini tidak hanya menyebabkan server lumpuh, tetapi juga mengganggu sistem dan jaringan internet yang digunakan oleh pengguna. Cara mengatasi DDoS, yang pertama ada implementasi Intrusion Prevention System atau yang bisa disebut IPS, dapat mendeteksi dan mengidentifikasi lalu lintas jaringan anomali. Yang kedua ada menggunakan firewall, lalu lintas jaringan yang mencurigakan dapat difilter dan akses yang tidak diinginkan dapat diblokir. Yang ketiga ada IP tables, memberikan kontrol granular untuk mengatur aturan kebijakan keamanan secara spesifik. Yang keempat ada ransomware. Apa itu ransomware? Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data pada suatu sistem dan kemudian menuntut pembayaran tebusan agar akses ke data tersebut dikembalikan. Penyerang sering menggunakan enkripsi yang sangat kuat, membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memulihkan data tanpa kunci enkripsi yang benar. Cara mengatasi ransomware, yang pertama ada backup data secara teratur, yang kedua ada perbarui perangkat lunak,
Yang ketiga ada gunakan solusi keamanan yang kuat. Dan yang terakhir ada waspadai email atau tautan yang mencurigakan. Baik, untuk selanjutnya poin 5, cyberphone akan dijelaskan oleh Hakil. Di sini saya akan menjelaskan cyberphone. Apa itu cyberphone? Suatu tindakan yang menggunakan cyberspace dalam membuat dan menampilkan, mendistribusikan, mempubliskan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. Cyberphone adalah tindak pidana yang muncul dari kemajuan teknologi. Cyberporn yang artinya memanfaatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan. Dalam hal ini meliputi konten-konten pornografi dan penyediaan layanan seksual. Cara mengatasi cyberporn: 1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi. Kedua, melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya. Ketiga, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Keempat, mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi. Selanjutnya ada spyware. Spyware ini merupakan serangan yang tidak menyerang aplikasi tertentu, melainkan masuk ke dalam personal komputer atau PC tanpa diketahui penggunanya. Istilah spyware merujuk kepada sebuah kategori yang luas dari malicious software yang didesain untuk memotong atau mengambil bagian dalam pengontrolan operasi sebuah komputer tanpa persetujuan dari pemilik mesin atau user yang berhak. Selagi istilah tersebut dipakai untuk menggambarkan software yang secara diam-diam memonitor user, istilah tersebut berkembang lebih luas lagi menjadi software yang mengambil alih operasi komputer untuk keuntungan pihak ketiga. Spyware ini adalah tipe program yang mengawasi aktivitas user selama menggunakan komputer dan mengirimkannya kepada hacker melalui internet. Selanjutnya, cara mengatasinya: pertama, melakukan pencarian atau pengecekan terhadap file-file yang ada di dalam sebuah sistem komputer. Kedua, pasang antivirus yang terpercaya. Ketiga, matikan penyimpanan cookie. Keempat, hindari mengklik link atau lampiran yang mencurigakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Selanjutnya ada di poin ketujuh ada cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying, perundungan dunia maya, ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Cara mengatasi cyberbullying ada 3 poin. Yang pertama, peran orang tua. Poin kedua ada kesadaran diri. Poin ketiga, konsep perilaku. Selanjutnya di poin 8 ada cyberstalking. Apa itu cyberstalking? Cyberstalking merupakan perlakuan teror dan ancaman ke pihak korban melalui media online. Umumnya, perlakuan ini memang dilakukan oleh beberapa oknum yang hendak mencari informasi sebanyak mungkin dari korban untuk aksi penipuan, fitnah, hingga ancaman. Stalking merupakan bentuk ancaman nyata kepada pihak korban. Bahkan, dengan pentingnya untuk menanggulangi keberadaan masalah ini, maka secara khusus pemerintah mengeluarkan pasal penjerat pelaku cyberstalking, mulai pasal dalam bentuk Undang-Undang ITE hingga pasal dalam jerat pidana KUHP. Cara mengatasi cyberstalking ada 4 poin. Yang pertama, berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi yang bersifat sensitif. Poin kedua, pentingnya privasi dan keamanan data. Poin ketiga, berhati-hati dalam memposting sesuatu. Dan poin terakhir, keempat, laporkan dan blokir akun yang mengganggu. Oke, untuk materi yang tadi kita jelaskan, ini untuk referensinya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.